Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengenal siapa sungguhnya Nabi Muhammad itu. Kita baca hadis-hadis beliau ya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu artinya Allah, semoga Allah meridhoinya, yaitu meridhoi Utsman bin Affan. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Rawahul Bukhari. Sebaik-baik orang di antara kalian semua ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Hadis ini hadis riwayat Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Keutamaan Al-Quran. Bab sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kembali. Mutiara hadis keutamaan mempelajari Al-Quran dan tajwidnya baik sebagian maupun seluruhnya. Begitu pula keutamaan mengajarkan Al-Quran dengan ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengamalkan kandungannya baik berupa hukum-hukumnya, adab-adabnya maupun akhlaknya. Kemudian kita mempelajari hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau sahabat itu radhiyallahu anhu, kalau perempuan, sahabat perempuan atau sahabian, dia doanya adalah semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani muttafaqun alaihi. Orang yang membaca Al-Quran dan dia sudah mahir dengan bacaannya itu, beserta para malaikat utusan Allah yang mulia, lagi sangat berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu ya. Sedangkan orang yang baca Al-Quran dengan terbata-bata dan bacaannya itu berat, syakun ya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ajrani muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhid dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Para Musafir. Bab keutamaan orang yang mahir Al-Quran dan orang yang terbata-bata. Penjelasan kata mahirun bihi, benar membacanya, maksudnya membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. As-safarah atau as-safaratu artinya para malaikat, yaitu malaikat-malaikat yang diutus. Alasan kenapa malaikat disebut dengan kata as-safarah, melakukan perjalanan, artinya as-safaratu, karena malaikat itu bolak-balik menyampaikan risalah dari Tuhan mereka kepada rasul-rasul Allah atau malaikat, atau as-safar itu malaikat yang mencatat amal perbuatan manusia, di mana mereka bolak-balik antara Allah dan makhluknya. Al-kiramu artinya yang maha mulia, yaitu yang disucikan dari kotoran maksiat. Sedangkan kata dalam hadis tadi adalah al-bararah atau al-bararatu, artinya yang taat. Kata ini diambil dari kata al-barru ya. Al-barru artinya ketaatan dan kebaikan ya. Sementara hadis yang tadi ada istilah ya ta'ta'u, terbata-bata ya, susah bacanya, maksudnya membaca Qurannya terpatah-patah karena lidahnya merasa berat ya. Itu dapat 2 ajron, yaitu pahala orang yang baca Quran yang masih berat, masih terbata-bata. Ajroni kata Rasulullah, lahu ajroni, dapat 2 pahala. Pertama pahala pahala belajar ya, pahala menuntut ilmu, dan kedua pahala sabar ya. Mutiara hadis 1, keutamaan orang yang benar dalam baca Al-Quran dan menguasai bacaannya adalah akan ditempatkan bersama para malaikat yang mulia
di akhirat nanti. 2. Adapun orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata atau dia membaca Al-Quran tidak lancar, maka dia akan memperoleh 2 pahala ajron, yaitu pahala pertama karena membacanya, yang membaca Al-Quran dapat pahala kan? Dan yang kedua karena dia mengalami kesusahan ya, dan dia sabar. Itulah ya hadis tentang Al-Quran. Moga-moga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tua donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.